Tuhan, selamat berbakti pada hari Minggu ini. Saya sungguh terkesan sebelum kebaktian ternyata diadakan baptisan langsung live, bisa lihat ya. Untuk pertama kalinya saya mengalami ini, saudara. Ya, puji Tuhan, gereja Tuhan yang luar biasa di tempat ini punya tempat baptisan tersendiri, saudara ya. Saudara, saya hadir di tengah-tengah saudara sekalian dalam rangka meeting DPW seperti yang saudara tadi Pastor Somi sampaikan. Dan Pastor Somi minta untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari Minggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan sangat mengasihi gereja saudara. Kalau gereja, saya bicara gereja itu bukan hanya bicara bangunan saudara, tapi terlebih adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Saudara, tema yang akan saya sampaikan seperti saudara ketahui sepanjang tahun 2014 ini adalah tahun Together Glorious. Together Glorious. Kalau kita bicara Together Glorious, kita bisa mengerti bahwa together itu bersama-sama, glorious itu mulia, kemuliaan. Artinya saudara bersama-sama bisa memberikan kemuliaan, bersama-sama juga bisa menerima kemuliaan. Tapi yang pasti adalah kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Ada amin saudara? Kita bersama-sama, together glorious. Kata mulia itu adalah satu kata khusus saudara, mulia. Mungkin secara dalam bahasa Indonesia mulia itu bicara ya, agung mulia. Di dalam kata aslinya saudara, mulia itu kabot. Kata kabot saudara. Kabot ingat saja, saya gampang ingatnya kenapa ada hubungan dengan bobot. Bobot itu artinya apa saudara? Kualitas, berkualitas. Jadi salah satu arti kata mulia itu adalah hal yang berkualitas. Highly in quality. Sangat berkualitas. Nah, kita ini saudara, ketika Tuhan menjadikan manusia, ketika Tuhan menciptakan atau menjadikan manusia pertama, dikatakan apa saudara? Mari kita lihat firman Tuhan. Dikatakan di kitab Kejadian, ini saya tidak ada PowerPoint-nya. Dikatakan di kitab Kejadian pasal ke-1 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, Kejadian 1 ayat 26-27 jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan serupa atau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, betapa manusia itu mulia. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saudara perhatikan seterusnya, saudara, dikatakan di Kejadian pasal 2, sebentar saya jalan-jalan sedikit dengan firman Tuhan, saudara ya. Di Kejadian pasal 2 dikatakan di ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara, dua ayat ini saya mau mengatakan betapa manusia itu adalah anak Allah. Betapa manusia itu adalah diberikan roh Tuhan. Dikatakan apa saudara? Dikatakan manusia itu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup, ruah ke dalam hidungnya. Sehingga manusia hidup. Jadi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa yang disebut manusia, kita ini manusia kan saudara ya. Manusia itu pada mulanya diciptakan Allah, serupa segambar dengan dia, dan mulia sebagai makhluk ilahi. Makhluk yang memiliki kualitas. Makhluk yang memiliki kekekalan. Saudara, itulah kita sebetulnya. Tetapi seperti saudara ketahui, firman Tuhan mengatakan di Roma pasal 3, seperti saudara ketahui,
Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan apa saudara? Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena dosa masuk di dalam kehidupan manusia pertama, maka akibat daripada dosa itu adalah apa saudara? Kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan, kualitas, keilahian itu hilang saudara. Kemuliaan Allah hilang. Tapi jangan salah saudara, manusia masih punya kemuliaan manusia. Karena dikatakan walaupun manusia sudah tidak mempunyai kemuliaan Tuhan karena dosa, tapi manusia tetap mulia secara manusia. Maka jangan saudara heran kalau manusia itu banyak manusia-manusia yang ya manusiawi gitu. Berbuat baik, ya, cinta sama keluarganya, cinta sama orang juga saudara. Baiklah, tetapi kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus semua umat manusia. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Saudara. Seluruh dunia ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus datang. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal dikembalikan kepada kemuliaannya. Saudara, sebagai introduction saya mau sampaikan itu, mungkin bisa tayangkan PowerPoint. Saya siapkan PowerPoint, saya beri judul saudara, The Glory of the Church, mungkin lebih tepatnya The Church Glory ya. Jadi kemuliaan daripada gereja. Kalau kita bilang gereja, tadi saya katakan apa saudara? Gereja itu jemaat. Jemaat artinya bukan bangunan, tapi adalah kita. Jadi kemuliaan daripada jemaat Tuhan. Saya mau coba membawa kita sekalian untuk kembali mengerti siapa kita. Siapa kita ini sebagai jemaat Tuhan, saudara. Siapa kita ini sebagai gereja Tuhan. Tadi beberapa kali disampaikan di sini bahwa kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah gereja yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi gerejanya. Coba PowerPoint. Karena itu dikatakan di Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan apa saudara? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau datang, memberi teladan, ya, memberikan kabar baik, tadi kita sudah dengar, supaya apa? Dia katakan apa saudara? Di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Aku mendirikan gerejaku. Jadi saudara harus ingat bahwa gereja Tuhan siapa yang mendirikan saudara? Yesus sendiri. Yesus, idenya Yesus. Tangan Tuhan sendiri yang mendirikan gerejanya. Dan kalau kita bicara gereja, itu adalah institusi saudara. Artinya tidak satu, ya, tapi jamak kita sekalian. Saudara, Tuhan Yesus datang dikatakan untuk mendirikan gerejanya dan diberikan kuasa. Ada begitu powerfulnya gereja Tuhan sebetulnya saudara. Tetapi teruskan apa yang terjadi? PowerPoint yang kedua, kita lihat saudara. Inilah kondisi manusia di akhir zaman. Kalau kita bicara akhir zaman saudara, sebelum saya bacakan ayat ini, dari dulu juga sudah disebut akhir zaman. Dari zaman Rasul Paulus sudah disebut akhir zaman saudara. Sampai saat ini disebut akhir zaman. Tapi saya percaya saudara, bahwa saat-saat ini adalah ujungnya akhir zaman gitu saudara ya. Ujungnya akhir zaman. Dikatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sengaja saya kasih warna merah saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu.
Saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau ingatkan kepada kita sekalian, jangan kaget, jangan heran saudara. Kalau akhir-akhir ini banyak kejadian yang macam-macam. Yang aneh-aneh, yang kadang-kadang di luar jangkauan pikiran kita yang logis saudara. Ya, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti dan mengetahui, ya, mempelajari tanda-tanda zaman. Sekarang ini zaman yang sukar, saudara. Zaman yang sukar. Saya kelahiran awal tahun 50-an, saudara. Jadi saya mengalami ketika masa zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia, bagaimana pada waktu itu, kemudian zaman pemerintahan Soeharto, dan kemudian sampai saat ini, saudara. Saya bisa melihat zaman dulu ternyata nggak sama dengan zaman sekarang, saudara. Zaman dulu rasanya saudara, setahu saya, orang-orangnya lebih baik saudara daripada sekarang ini. Ya lebih baik. Dulu kalau kita di komunitas di kampung saya gitu saudara ya, di tempat saya tinggal, kalau kita ribut, kita berantem itu, masih ada yang namanya istilahnya gentleman gitu ya. Satu lawan satu, andai kata keroyokan ya lawan keroyokan juga lah ya. Tapi kalau sekarang lain saudara, sekarang tuh ganas menurut saya. Ganas sekali. Jahat. Manusia menjadi begitu jahatnya saudara. Saudara bisa perhatikan bahwa makin kemari, kejahatan manusia itu makin tinggi tingkatnya. Makin tinggi kualitasnya. Ya saudara, saya mau katakan saudara, ini adalah tantangan bagi kita. Jemaat Tuhan. Tantangan bagi kita jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa menyingkapi zaman. Saya menyimak, mempelajari ya, betapa menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen sekarang ini sebetulnya jauh lebih berat daripada dulu. Ya, saudara perhatikan lah ya, menjadi Kristen itu zaman sekarang itu lebih berat. Mungkin saudara melihat bahwa gampang orang menjadi Kristen, gampang orang percaya, gampang orang diajak ke gereja. Saya percaya bahwa tadi saudara kita yang baru dibaptis sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, amin ya. Ya, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada yang tadi dibaptis. Tapi saudara, secara umum saudara perhatikan, banyak orang dimenangkan, banyak orang ikut Tuhan, banyak orang mau datang kepada Tuhan, mau menjadi umat Kristen. Tetapi saudara, saya mau sampaikan tentang kualitas sebagai anak Tuhan. Kualitas orang Kristen. Zaman sekarang orang Kristen, saudara, menurut saya, apa yang saya perhatikan ya, dibandingkan zaman dulu, ya, kok zaman dulu tuh, apalagi zaman Kristen mula-mula, menjadi Kristen tuh betul-betul Kristen saudara. Betul-betul Kristen, karena risikonya besar zaman dulu. Nggak sembarangan orang mau mengaku Kristen, karena menjadi Kristen itu artinya nyawa taruhannya. Jadi kalau yang sebut Kristen, tidak banyak saudara, tapi mantap. Tapi zaman sekarang, banyak jadi orang Kristen. Banyak yang jadi Kristen saudara. Kita tidak boleh menghakimi, tapi kalau saudara lihat kualitas. Nah saudara, saya mau sampaikan kepada saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita untuk kita diberikan kembali kualitas ilahi, kualitas kemuliaan Allah itu. Amin saudara. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya lah, anak-anak Tuhan yang mulia, yang punya kualitas ilahi, manusia-manusia ilahi. Karena itu saudara, tadi disampaikan bahwa di akhir zaman ini betul-betul masa-masa yang sukar. Samar-samar, kita tidak bisa membedakan apakah ini betul anak Tuhan. Mungkin sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan saudara. Sama-sama menyembah Tuhan sepertinya. Tapi saudara, kita harus perhatikan, terutama juga di keluarga kita saudara ya. Perhatikan kiri kanan kita. Apakah betul kita sungguh-sungguh di dalam hidup sebagai orang Kristen. Orang Kristen. Karena seperti saudara ketahui, zaman sekarang tuh canggih saudara.
antara yang original ya, dengan yang bukan orisinil itu kadang susah dibedakan. Betul saudara, susah dibedakan. Saudara, banyak contoh-contoh ya. Suatu hari saya lihat majalah saudara. Di dalam majalah, waktu itu saya ada di dokter sambil lihat-lihat majalah. Saya lihat-lihat majalah. Di situ lihat, wah kok cakep banget nih wanita saudara. Cakep-cakep gitu ya. Pendeta juga tahu yang mana cakep saudara. Cakep gitu ya. Ini di orang Asia saudara. Terus saya kaget. Ternyata pria ini saudara. Ada kontes pria yang berpakaian wanita di Thailand sana saudara. Maaf kalau ada orang Thailand di sini ya. Ternyata di sana jadi cakep-cakep saudara. Jadi cantik-cantik gitu. Waduh saya bilang kita bisa salah nih. Ya saudara bisa perhatikan ya. Saya juga suka ngobrol dengan istri saya begini saudara. Ngobrol dengan istri saya begini. Lid, beda ya. Istri saya namanya Lydia. Zaman sekarang tuh dengan dulu beda. Kalau zaman sekarang saya lihat banyak yang cantik-cantik. Lebih banyak daripada zaman dulu. Ya, kenapa? Ya itu saudara yang tadi saya bilang. Karena zaman sekarang tuh makin canggih. Canggih itu istilah apa? Canggih. Makin pintar, makin tinggi knowledge-nya, makin tinggi pengetahuannya. Sehingga bisa mempoles. Dia punya mata, dia punya hidung ya. Dan sebagainya saudara. Apalagi kalau di Korea sana katanya saudara. Di Korea nih. Zaman-zaman sekarang tuh, waduh saudara. Padahal kalau saudara tahu orang Korea zaman dulu kan bisa dibayangkan saudara ya. Saya nggak bilang, nggak boleh saudara, nggak boleh teruskan. Tapi zaman sekarang, waduh matanya nggak kalah dengan mata orang-orang sini saudara. Ya, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa zaman akhir ini orang-orang pandai, orang-orang semakin pintar. Dikatakan pengetahuan semakin bertambah. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengetahuan semakin bertambah. Tetapi pengetahuan semakin bertambah, kejahatannya pun semakin bertambah. Mengerikan zaman sekarang saudara. Pernah nggak saudara berpikir kalau saudara terbang? Kan kita diperiksa ya. Pada waktu pertama kali saya terbang dan harus diperiksa setelah kejadian September 11 saudara ya. Rasanya nggak enak ya. Diperiksa ini, diperiksa itu. Wah sampai segala macam diperiksa saudara. Tapi sekarang saya bersyukur saudara. Saudara harus bersyukur. Karena yang namanya teroris itu saudara, kita nggak tahu. Itu MH berapa tuh? 370? Udah ketemu belum? Saya nggak tahu saudara. 370 ya. Ya, saya lupa. Ya pokoknya Malaysian Airlines ya. Airways itu yang entah mungkin dibajak saudara atau gimana. Belum jelas sampai saat ini. Betapa mengerikan saudara. Kenapa? Manusia semakin pandai. Manusia kalau jahat tuh semakin jahat. Di tengah-tengah kita banyak kejahatan-kejahatan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan di kitab Daniel pasal 12 bahwa orang yang bijaksana akan seperti bintang-bintang semakin terang. Itu kemuliaan Tuhan bicara saudara. Saudara dan saya semakin diurapi Tuhan. Menjadi semakin mulia dalam Yesus. Oleh karena itu saudara, Yesus perlu datang. Kenapa? Tuhan Yesus itu perlu datang. Untuk memberikan teladan, contoh, ini loh. Menjadi anak Tuhan itu modelnya begini. Semangatnya begini. Perasaannya begini. Pikirannya begini. Filosofinya begini. Jadi Tuhan tuh datang ke dunia ini untuk memberikan contoh. Makanya dikatakan, ikutlah aku, follow me. Mencontoh meneladani Yesus. Bagaimana dia punya perasaan. Bagaimana dia punya belas kasihan. Bagaimana dia punya pikiran. Bagaimana filosofi hidupnya, kesukaan hidupnya apa. Yaitu apa saudara? Melakukan pekerjaan Bapa. Jadi saya sangat senang sekali kalau saya lihat pimpinan saya Pastor Somi. Wah luar biasa saudara. Ya, membawahi sekian region. Dari Eropa sampai ke dari Amerika sampai ke Eropa, sampai ke Amerika Selatan. Saya lihat saya sebagai East Coast region aja sibuknya lumayan saudara. Kalau Pastor Somi ini 5 kali lebih daripada saya saudara. Jadi saudara betul-betul harus mendukung beliau. Kenapa saudara? Karena beliau sedang melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita heart to heart bicara, apakah beliau gimana gitu? Beliau juga mengalami banyak kesusahan saudara. Capek saudara melayani Tuhan tuh. Tapi inilah satu kebanggaan daripada anak-anak Tuhan bisa melayani Sang Bapa. Saya bangga kalau saya bisa melayani Tuhan saudara.
Usia saya memang potongan sih masih muda katanya saudara ya. Tapi saya udah punya cucu saudara. Punya cucu, walaupun baru satu udah punya cucu. Ya. Kalau di Toronto itu ada beberapa anak bilang saya engkong pastor. Mungkin pastor Somi belum disebut engkong ya. Saya sebut kong pastor. Ada engkongnya saudara. Tapi saya bangga disebut engkong saudara. Haleluya. Saudara, itulah keadaan kita di akhir zaman. Dan Tuhan mau supaya gereja itu ada di dalam kemuliaannya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa artinya saudara? Artinya saudara yang tadinya terpisah daripada Tuhan, yang hilang kemuliaan Tuhan itu, saudara dikembalikan kepada rancangannya Tuhan yang semula. Yaitu menjadi manusia-manusia seperti yang belum jatuh dalam dosa. Dan kemudian proses kehidupan berjalan saudara. Makanya dikatakan di firman Tuhan bahwa kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dipimpin oleh iman, dari iman kepada iman. Terus saudara maju. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Tidak akan pernah habis kita belajar. Tidak pernah habis kita meneladani Yesus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena tujuannya Tuhan adalah apa saudara? Kita kembali diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia. Artinya apa saudara? Serupa dan segambar dan serupa dengan Dia itu artinya apa saudara? Bahwa saudara punya perasaan, saudara punya jiwa sama dengan jiwanya Tuhan. Saudara punya pikiran sama dengan pikirannya Tuhan. Dan berkualitas ilahi. Saudara, kita lihat PowerPoint yang berikutnya. Nah saudara, saya mau bagikan kepada kita sekalian PowerPoint yang berikutnya. Saya mau katakan untuk menjadi jemaat yang mulia dan tangguh. Kenapa saya katakan ada kata tangguh saudara? Karena memang kita harus tangguh. Tangguh itu berbicara kuat. Berbicara kalau ada serangan, kita bisa melawan. Kita bisa bertahan. Amin saudara? Kita harus jadi jemaat yang tangguh. Jadi gereja yang tangguh. Menjadi jemaat yang tangguh dan gereja yang tangguh. Gereja mulia dan tangguh. Yang itu apa saudara tadi katakan? Coba PowerPoint-nya. Keluarga-keluarga dalam jemaat harus menjadi keluarga yang bersekutu dalam Tuhan. Pesan yang pertama, poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian. Kita harus menjadi keluarga-keluarga yang bersekutu dalam Tuhan. Ada persekutuan di dalam keluarga. Ada hubungan yang intim di antara satu dengan yang lain. Hubungan yang akrab, yang bersekutu saudara. Khususnya suami istri. Kalau kita bicara jemaat, itu yang paling kecil adalah keluarga. Ya, orang tua, suami istri, dan anak. Saya mau katakan saudara bahwa tantangan yang paling besar di akhir zaman ini saudara ya. Problem yang paling besar itu menyerang keluarga saudara. Keluarga yang diserang. Makanya kalau saya mendengar bahwa ada orang yang memperhatikan keluarga, itu betul saudara. Orang dunia aja bisa memperhatikan keluarganya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi pesan pertama jangan lupa supaya kita mengutamakan keluarga kita selain pada Tuhan tentu yang terutama. Amin saudara. Perhatikan keluargamu antara suami dengan istri. Saya mau katakan saudara ya, seharusnya lah semakin kita mengenal satu dengan yang lain, suami dengan istri, harusnya semakin akrab kan? Semakin mengerti. Saya rasakan saudara. Makin intim. Makin intim saudara. Saya tidak tahu mungkin di sini yang sudah berumur makin berusia kan makin intim ya. Amin. Pak Simon ya. Karena saya rasakan saudara, mungkin secara fisik udah berubah saudara. Secara fisik udah berubah saudara ya. Dulu langsing, sekarang langsung saudara ya. Itu jelas ya. Tetapi kita semakin intim saudara, semakin intim. Saudara, perasaan semakin dekat. Saudara, suami istri. Ada satu cerita saudara, istri saya baru pulang dari Jakarta belum lama ini. Dia ketemu dengan teman lamanya, satu pelayanan juga, seorang ibu yang berapa tahun yang lalu ditinggal oleh suaminya. Dan dia katakan gini, ini ibu ini cukup kaya raya saudara. Masih aktif di dalam bisnisnya dan sebagainya. Dia bilang ke istri saya, Lid katanya, terasa sekali gak ada bapak. Dulu waktu ada bapak kita sering ribut. Sekarang sampai dia bilang gini, biarpun saya udah nggak punya biarpun saya nggak punya seperti sekarang, yang penting ada bapak, saya bisa merasakan kebahagiaan hidup. Makanya saudara, saya mau sampaikan pada kesempatan ini supaya saudara bisa menerima
apapun adanya, istrimu, suamimu, karena itulah orang yang paling dekat dengan engkau selain dengan Tuhan. Saudara, perhatikan sekali, karena keluarga-keluarga banyak diserang, saudara. Juga antara anak dengan orang tua. Saya dulu dengan istri banyak mengelayani di Fokus pada Keluarga, ya melayani keluarga-keluarga. Jadi saya tahu banget, saya tahu benar bahwa memang kalau keluarga digoncang, saudara, kalau keluarga pecah itu hancur, saudara. Saya percaya di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini terdiri dari keluarga-keluarga yang harmonis. Amin, saudara. Kalau saudara mungkin melihat suamimu atau istrimu atau anakmu atau orang tuamu sedikit-sedikit kurang, yang namanya manusia, saudara. Jangan melihat kekurangannya, coba saudara, kalau kita melihat kekurangannya gampang ngitungnya, saudara. Betul nggak? Hitung 1 kekurangannya, 2 kekurangannya, 10, saudara. Tapi coba lihat kebaikannya. Dan saya beritahu kepada saudara satu kebenaran nih, saudara ya, bahwa ketika sudah ditinggal oleh pasangannya, biasanya yang teringat itu kebaikannya. Betul apa betul? Betul, saudara. Saya nggak kasih betul apa salah, betul apa betul. Karena ini memang kenyataan. Kalau udah ditinggal, itu yang kelihatan, yang teringat itu kebaikannya, saudara. Lupa sama yang macam-macamnya lah. Haleluya, saudara. Haleluya. Makanya saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita sekalian, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang bersekutu. Berdoa bersama. Mumpung anak masih kecil, saudara. Mumpung anakmu masih kecil, itu masih gampang disuruh. Masih gampang dibujuk lah untuk bisa berdoa bersama. Cobain saudara, kalau saudara anak sudah besar, ya, sudah tidak mungkin sepertinya. Apalagi makin besar, 20 tahun, 30 tahun, sudah sulit, saudara. Sulit untuk dididik. Saya senang ketemu dengan anak-anaknya Pastor Somi. Luar biasa, saudara. Kevin and Kenneth. Haleluya. Kenny ya, Kevin and Kenny. Luar biasa, saudara. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Satu kebanggaan bagi kita semua. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Saya senang. Sebagai anak-anak Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menjadi teladan, saudara. Apa yang kita bisa berikan kepada dunia ini? Teladan. Ada kualitas dalam hidup kita sebagai keluarga. Amin. Kemuliaan Tuhan itu berbicara kualitas. Kualitas sebagai suami istri yang harmonis. Berkualitas sebagai jemaat Tuhan. Saudara, jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa poin yang pertama, apa dikatakan tadi? Supaya kita menjadi keluarga yang bersekutu. Keluarga yang mempunyai persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan. Didik anak-anakmu selama lagi masih bisa dididik. Didiklah. Karena ada saatnya lagi tidak bisa diberitahu, saudara. Percaya kan, saudara? Anak-anak tuh paling baik, ya, kita pengaruhi hidupnya antara balita umur dari lahir sampai kurang lebih maksimal umur 12 tahun. Kurang lebih gitu, saudara. Begitu sudah remaja, berubah, saudara. Jangan kaget kalau anak-anak saudara berubah 12 tahun. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Berat, saudara. Umur 20 tahun, 30 tahun selesai. Repot, saudara. Oke, yang kedua, poin yang kedua. Poin yang kedua, untuk menjadi jemaat yang mulia dan tangguh. Nah ini, saudara, menarik ya. Jemaat akhir zaman adalah jemaat yang dipersiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya mau katakan, saudara ya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Cuman Tuhan juga bilang begini, ketika murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan kau akan datang? Dia bilang, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tadi saya sampaikan sedikit bahwa kita sebagai anak-anak terang, kita perlu atau minta hikmat dari Tuhan untuk melihat tanda-tanda zaman. Saudara, kita harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Karena suatu saat Tuhan akan datang. Tapi kalau saya berbicara tentang kedatangan Tuhan, saudara, ada dua. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan secara pribadi. Artinya saudara sudah cukup waktunya di dunia ini, Tuhan jemput. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi yang pertama. Dan kedatangan Tuhan yang berikutnya, yang kedua itu yang tadi saya sampaikan. Adalah Tuhan datang dan mengangkat gerejanya, umatnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi saudara, saya mesti ingatkan kepada kita sekalian, supaya kita juga jangan fokus. Tuhan mau datang nih, udah
kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kita jual rumah. Pokoknya kita lari ke gunung kalau perlu. Saudara, saya kalau sama istri saya sering berbincang-bincang soal ginian, saudara. Karena soal kedatangan Tuhan, dari saya ikut Tuhan dari zaman dulu nih, tahun 70-an, 80-an sudah banyak sering dengar, saudara. Kita aktif dulu di gereja Pantekosta, di gereja Tabernakel dan sebagainya. Banyak disinggung soal ini. Tapi Tuhan tuh belum datang juga. Terus, jadi saya mau ingatkan kepada kita semua, kapanpun kita harus siap, saudara. Bisa jadi nanti sore, bisa jadi nanti besok, bisa jadi juga tahun depan. Atau bisa jadi juga sebelum Tuhan mengangkat gerejanya, kita udah diangkat duluan. Tidak ada yang tahu satupun. Tapi yang saya mau pesankan, coba tolong poin yang kedua. Yang saya mau pesankan adalah supaya kita siap. Siap itu artinya apa, saudara? Siap itu artinya kita bisa diterima oleh Tuhan. Siap. Makanya dikatakan, saudara, hidup kita harus kejar apa? Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ada firman Tuhan sedikit, saudara, saya mau bagikan. Pastor, waktunya cukup ya. Kita lihat di Matius pasal 5. Makarios, kemarin Pastor Paulus biar katakan, Makarios, berbahagialah. Dikatakan apa, saudara? Dikatakan di ayat 8, Matius pasal ke-5. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Makarios, berbahagialah. Itu Makarios, Pastor Paulus kemarin sampaikan, itu artinya lebih dari more than happy. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya mau sampaikan kepada jemaat yang saya kasih di tempat ini, kalau kita berbicara suci hatinya itu, bukan berarti saudara berpakaian putih, atau saudara nampak berbeda dengan orang lain, penampilan luar khususnya. Tetapi yang disebut suci ini artinya, memang saudara ada perbedaan di dalam saudara. Saudara mungkin di luar saudara, mungkin sama-sama makan steak, sama-sama mungkin juga nyanyi lah, atau mungkin juga berkaraoke atau segala macam, saudara. Tapi kita harus punya hati yang berbeda. Hati kita hatinya anak Tuhan, amin. Hati kita adalah hati manusia yang sudah dikembalikan kepada kemuliaannya. Saudara, kita harus berbeda di hati kita. Suka apa? Kenapa, saudara? Karena mereka akan melihat Allah. Nah, kata melihat di sini, saudara, sedikit saya singgung. Itu kata melihat di sini di dalam bahasa aslinya ini, saudara ya, itu melihat dengan hati. Horao. Karena di dalam Alkitab, ini Alkitab, itu kata melihat itu ada 3, saudara. Melihat dengan mata melotot, blepo, atau melihat juga dengan pikiran searching, itu teoreo. Tapi di sini adalah melihat dengan hati, horao. Horao. Itu artinya saudara apa? Saudara bisa melihat, bisa berhubungan dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara punya hati yang berbeda, hati yang mau dipisahkan, tidak sama dengan manusia lama lagi, saudara akan bisa berinteraksi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan berkenan kepada saudara. Dan ketika trompet itu berbunyi, saudara bisa berinteraksi, saudara tahu kapan Tuhan datang. Amin. Kita nggak usah pusing soal kapan Tuhan datang, yang penting kita siap. Ada amin, saudara? Kita siap. Poin yang ketiga, cepat saja. Poin yang ketiga adalah, ini saudara, menjadi jemaat yang mulia dan tangguh. Konsentrasi jemaat kita bukan hanya kepada perkara-perkara di sekitar Tuhan, tetapi Tuhan sendiri. Ada amin, saudara? Jadi fokus kita ini bukan kepada yang ada di sekitar Tuhan. Apa itu sekitar Tuhan? Kuasanya, ya, miracle-nya, berkat-berkatnya. Adakah kita berpikir konsentrasi kita kepada Tuhan kita sendiri? Maka saya tulis ini, objek iman kita adalah Tuhan. Objek iman kita adalah Tuhan. Bukan melalui Tuhan. Banyak di antara saya perhatikan, saudara, mari kita belajar bersama pada pagi hari ini, supaya kita mengerti bahwa objek iman kita itu adalah Tuhan. Karena kalau kita tahu Tuhan, kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita tahu kehendaknya, itulah objek iman kita, saudara. Bukan melalui Tuhan, misalnya, Tuhan, aku berdoa, aku percaya Tuhan, bahwa aku akan begini. Itu kita pakai Tuhan namanya, saudara. Tapi saya mengerti, saudara, biasanya kalau kita pertama-tama dalam Tuhan, ya kita nggak salah lah kalau kita minta-minta. Tetapi kita kan dipimpin oleh Tuhan terus semakin mulia. Amin, saudara? Semakin mulia. Jadi mari kita ingat
kita jangan pakai Tuhan, jangan melalui Tuhan ini itu yang sifatnya duniawi apalagi. Tapi mari kita lihat bahwa objek iman kita adalah Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan senangi. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan senangi, kita akan diberikan apa saudara? Kita akan diberikan hidup, Zoe. Hidup yang penuh kemuliaan itu. Tuhan Yesus katakan apa? Di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Itu hidup dalam kelimpahan itu berbicara kemuliaan saudara. Dia akan berikan hidup kita. Dia akan pimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, saya tidak tahu ketika saya diminta untuk berbicara di tempat ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan ini kepada kita semua. Saya tidak tahu saudara. Tapi saya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan yang kenapa? Karena Tuhan sayang kepada kita sekalian. Amin. Tuhan cinta kepada engkau dan saya. Dia mau saudara kita menjadi jemaat yang mulia. Jemaat yang memancarkan kemuliaannya. Tangguh, kuat menghadapi zaman ini saudara. Saya tahu zaman ini bukan zaman yang mudah. Bukan zaman yang mudah zaman ini saudara. Saya banyak sekali menemukan di dalam pelayanan saya saudara. Keluarga-keluarga yang hancur. Keluarga-keluarga yang hancur saudara. Bahkan orang-orang dekat saya juga mengalami saudara kehancuran. Tapi satu hal, kalau kita fokusnya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. Karena dia Immanuel. Saudara gak usah jauh-jauh tanya sana sini, percaya bahwa engkau disertai Tuhan. Yang penting adalah percaya. Percaya itu artinya mempercayakan hidup saudara. Mempercayakan. Kalau namanya mempercayakan apa saudara? Artinya dalam keadaan baik maupun tidak baik, percaya. Betul gak saudara? Kadang-kadang orang percaya itu dalam keadaan baik ya percaya ya. Dalam keadaan diberkati Tuhan tuh baik, percaya Tuhan. Coba, pernahkah saudara mengalami keadaan-keadaan yang menyedihkan? Keadaan-keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tapi engkau berkata Tuhan tetap baik, amin. Tuhan tetap baik saudara. Karena di Roma 8 ayat 8 mengatakan bahwa dia turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Percaya di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa bagus, bisa tidak bagus. Bisa sakit, bisa sehat. Tapi semuanya untuk kita dipimpin menjadi serupa dan segambar dengan dia. Karena pada akhirnya Tuhan akan katakan, sabarlah hai hambaku. Saudara, saya senang saya bisa menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan dalam arti kata, bukan sekedar status. Ingat saudara, anak Tuhan bukan sekedar status. Karena kadang-kadang kita banyak dengar, kita anak Tuhan, kenapa? Saya udah ke gereja. Tapi kelakuannya jauh daripada. Nah, saya mau katakan kita bukan status, tapi keberadaan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana keberadaan kita sebagai anak Tuhan? Keberadaan itu kita perlu perjuangan untuk kita. Kita perlu berjuang. Saya percaya dan kita harus percaya juga bahwa keselamatan memang bukan perbuatan baik kita, bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan mau kita meresponi apa yang dia katakan dan kita bersama-sama dengan dia dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu hari ini firman yang saya bawa sampaikan pada saudara sekalian, kiranya bisa memberkati. Amin. Mari kita berdoa.